Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Akidah Akhlak tahun 2025. Perkenalkan, saya Latifatul Karimah, mahasiswa PPG Prodi Akidah Akhlak P4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dengan NIM 251041858998. Pada hari ini, Senin tanggal 19 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Madrasah Sanawiyah Futuhiyah Cahaya Mas, kelas 7 dengan materi keteladanan Nabi Sulaiman alaihi salam. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Alhamdulillah, semoga hari ini kita diberikan kesehatan dan diberi kelancaran sampai pembelajaran berakhir nanti. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, kita doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas. Baiklah, kita selanjutnya akan absen ya. Kelas 7. Ahmad Syah Hidayah. Afikah Awaliyah. Zidni Tahsinul Istiqomah. Baiklah, hari ini berangkat semua, alhamdulillah ya. Pembelajaran bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada yang ketinggalan materi hari ini. Selanjutnya kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, yaitu judulnya Garuda Pancasila. Kenapa kita harus menyanyikan salah satu lagu wajib nasional ini? Karena bentuk cinta kita kepada negeri kita harus menyanyikan ini di setiap pembelajaran ya. Oke, silakan anak-anak untuk berdiri.
materi kita yang sebelumnya yang kita pelajari di pertemuan kemarin. Ada yang masih ingat? Masih ya. Coba, sholat adalah rukun Islam yang berapa? Sholat rukun Islam yang ke? Baik, masih ingat. Teman. Oke, rukun Islam yang pertama apa? Kedua, puasa. Yang keempat, yang kelima, haji bagi yang mampu. Oke, baiklah. Materi kita pada hari ini adalah keteladanan Nabi Sulaiman alaihi salam. Ayo, pernahkah kalian mendengar kisah teladan Nabi Sulaiman alaihi salam? Belum pernah? Ada yang sudah? Yes. Pertanyaan pertama untuk keteladanan Nabi Sulaiman ini, ayah dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam, ya Mbak Nawa. Nabi Daud alaihissalam. Terus, peristiwa besar apa pada kisah Nabi Sulaiman itu yang terjadi? Ayo. Memindahkan salah satu Bilqis di kerajaan Nabi Sulaiman dengan hanya satu bentukan mata. Iya, oke, bagus. Jadi keistimewaan di zaman Nabi Sulaiman itu ketika istana Ratu Bilqis dipisahkan ke istana Nabi Sulaiman dengan hanya sekejap mata. Siapa yang memindahkan? Adalah hamba orang soleh dengan sekejap mata. Itu nanti ada kisahnya, kita lihat di video kali ini. Sebelum kita melihat video, kita akan mencapai tujuan pembelajaran pada siang hari ini ya. Yang akan kita bahas pada siang hari ini, yaitu pertama, tentang kisah Nabi Sulaiman alaihissalam dan umatnya. Ini pertama. Yang kedua, menyebutkan teladan Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang ketiga, menjelaskan kisah umat Nabi Sulaiman alaihissalam. Keempat, menyebutkan kejadian luar biasa pada kisah Nabi Sulaiman alaihissalam dan umatnya. Selanjutnya, membaca kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam, menulis teladan Nabi Sulaiman alaihissalam, dan mempresentasikan kisah teladan Nabi Sulaiman alaihissalam dan umatnya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, kita lihat video berikut tentang keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Kalian simak baik-baik pelajaran-pelajaran, teladan-teladan apa yang ada di kisah nanti kita diskusikan bersama ya. Sifat-sifat kepemimpinan Nabi Sulaiman terus berkembang, dan ketika Nabi Daud wafat, tahta kerajaan pun diwariskan kepadanya. Nabi Sulaiman memiliki kemampuan untuk mengolah besi, timah, dan tembaga, kemudian mengembangkannya menjadi senjata dan alat pertahanan yang kuat. Kerajaan Nabi Sulaiman pun dikenal sebagai kerajaan yang hebat di lingkungannya dan makmur. Nabi Sulaiman mewarisi semua sifat mulia dari Nabi Daud, termasuk kematiannya. Benar, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Nabi Sulaiman sebagai Nabi dan Rasul utusannya untuk meneruskan perjuangan sang ayah membimbing Bani Israel agar terus beriman kepada Allah. Allah Nabi Sulaiman menunjukkan semua mukjizat Allah yang diberikan kepadanya. Itu adalah bukti bahwa dia benar-benar utusannya. Akhirnya, Ratu Bilqis menyadari bahwa dirinya bukan apa-apa jika dibandingkan dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bersumpah untuk beriman kepada Allah. Subhanallah. Setelah itu, seluruh rakyat kerajaan Sabah pun beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama menjabat sebagai raja, Nabi Sulaiman meneruskan perjuangan Nabi Daud untuk membangun Masjid Al-Aqsa. Selama pembangunan,
Nabi berdoa kepada Allah agar menjadi raja yang bijak, memiliki kerajaan yang tidak ada tandingannya, dan mengampuni dosa siapapun yang mengunjungi Masjid Al-Aqsa. Sebelum masjid selesai dibangun, Nabi Sulaiman wafat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu tadi kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Banyak sekali teladan-teladan mukjizat yang diberikan oleh Allah dan keteladanan Nabi Sulaiman untuk bisa kita tiru ya. Ibu akan menjelaskan sedikit tentang kisah Nabi Sulaiman alaihi salam ini. Dari video tadi pasti kalian sudah dapat menangkap apa yang kita pelajari hari ini nanti kan ya. Keteladanan Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman bin Daud alaihissalam adalah satu-satunya nabi sekaligus raja yang memperoleh keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa memahami bahasa binatang. Beliau ini bisa memahami bahasa semut, bahasa burung hudhud, bahasa jin, semua bahasa binatang bisa dipahami oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Dia bisa bicara dengan burung hudhud dan juga boleh memahami bahasa semut. Dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 18-26 adalah contoh dari sebagian ayat yang menceritakan akan keistimewaan Nabi yang sangat kaya raya ini. Jadi Nabi Sulaiman alaihissalam adalah Nabi yang paling kaya di antara Nabi-Nabi yang lain. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah Nabi yang dipilih Allah untuk menjadi kekasihnya. Di antara karunia besarnya adalah yang pertama mengetahui bahasa semua binatang. Yang kedua, Nabi yang paling kaya di antara manusia sepanjang sejarah peradaban. Yang ketiga, mempunyai pasukan yang paling kuat dalam sejarah manusia, yaitu pasukan manusia dan para jin yang bekerja menuruti perintahnya. Dan yang terakhir, ia juga dapat mengendarai angin sesuai perintahnya. Selanjutnya, walaupun kekuasaannya yang sangat agung dan besar seakan tidak terbatas, hal ini membuat Nabi Sulaiman alaihissalam tidak merasa bangga diri. Dia selalu rendah hati di hadapan makhluk yang lain. Di antaranya adalah teladan-teladannya. Yang pertama, rasa malu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau berdialog dengan rakyat kecil. Jadi tidak hanya berdialog dengan para bangsawan, orang-orang yang kaya, tapi beliau mau berdialog dengan semua rakyat, baik rakyat miskin, kaya, ataupun yang tidak mempunyai harta benda. Juga kehebatan kekhusyuan sholat Nabi Sulaiman alaihissalam. Itu teladan selanjutnya. Nabi yang memiliki kecerdasan tinggi. Kenapa memiliki kecerdasan tinggi? Tadi sudah dikisahkan di video tadi. Untuk membuat Ratu Bilqis masuk di agama Allah, di agama Islam, di agama yang kita anut saat ini, dia mempunyai kecerdasan untuk memindahkan singgasana siapa tadi? Ratu Bilqis untuk dibawa ke istana Nabi Sulaiman alaihi salam untuk menaklukkan supaya ke kerajaan Sabah tadi kerajaannya siapa? Ratu Bilqis untuk memeluk agama Islam. Selanjutnya keteladanan Nabi yang selanjutnya yaitu Nabi yang memiliki sifat rendah hati, tidak sombong. Nabi yang memiliki rasa kasih sayang terhadap sesama, dan Nabi yang suka bermusyawarah. Nah, ini ada ayat yang menjelaskan kisah Nabi Sulaiman. Ada banyak sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza ataw ala wadin namli qalat namlatu ya ayyuhan namlu dakhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Itu satu dari ayat tersebut. Nah, yang artinya hingga apabila mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya." Sedangkan mereka tidak menyadari. Tadi ada di kisahnya ya, semut-semut berbaris, Nabi Sulaiman mau melintasi
area tersebut dengan pasukannya, sehingga Nabi Sulaiman itu mendengarkan, oh ada semut-semut di situ, jadi dihentikanlah pasukan untuk tidak melewati semut-semut yang sedang berjalan tersebut. Oke, ini adalah sepenggal kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Dari video dan penjelasan tadi, boleh nanti setelah ini kalian bagi per kelompok ya, ini per kelompok. Kita akan bagi 4 kelompok. Ya, sudah terbentuk? Sudah? Nah, untuk membahas tentang materi kita yang kita lihat tadi dan yang Ibu jelaskan, kalian diskusikan. Kalian diskusikan. Setelah itu kalian presentasikan per kelompoknya 1 orang. Paham ya? Oke, silakan mulai kalian diskusikan. Nanti ketika kalian diskusi, Ibu nilai diskusi kalian ya. Siapa yang aktif dan tidak aktif. Silakan dimulai diskusinya. Ya. Balik. Apa dapatnya? Sudah ya? Sudah. Sebelum kita memulai presentasi, kita ice breaking dulu ya. Udah capek? Biar segar kembali, refresh lagi. Kita ice breaking dulu. Ayo berdiri, berdiri. Ayo ikuti gerakannya. Ayo semangat. Yang laki-laki. Orang tentang arang tentang asyik oke. Sudah selamat kembali. Nah, kita mulai presentasi. Kita mulai presentasi dari kelompok 1. Kelompok 1 mana? Ini kelompok 1, silakan dimulai dari moderatornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Latifatul Karimah selaku guru pengampu materi akidah akhlak dan kepada teman-teman yang saya sayangi. Di sini saya sebagai moderator akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua pembacaan materi, acara yang ketiga tanya jawab, dan acara yang terakhir penutup. Meniti acara yang pertama pembukaan. Marilah kita buka diskusi pada siang hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan acara yang kedua, pembacaan materi yang akan dibacakan oleh Saudara Olive. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi saya. Saya Nabi Muhammad
Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman bin Daud adalah satu-satunya nabi sekaligus raja yang memperoleh keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa memahami bahasa binatang. Dia bisa berbicara dengan burung hidup dan juga boleh memahami bahasa semut. Dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 18-26 adalah contoh dari sebagian ayat yang menceritakan akan keistimewaan nabi yang sangat kaya raya ini, artinya hingga apabila mereka sampai di lembah semut salah seekor semut. Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan pengikutnya, sedangkan mereka tidak menyadarinya. Maka dia tersenyum dengan tertawa karena mendengar perkataan semut itu, dan dia berdoa, "Ya Allah Tuhanku, berikanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang cucu bapakku, dan untuk mengerjakan amal saleh yang Engkau ridhai, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-Hamba-Mu." Baik, itu saja presentasi dari kelompok saya. Saya ambil. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke moderator, ya silakan. kepadanya. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu tanya jawab. Bagi teman-teman yang akan bertanya, disilakan. Kami dari kelompok A ingin menanyakan apakah keistimewaan Nabi Sulaiman alaihissalam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, didiskusikan dulu. Kalau sudah dapat jawabannya, bisa langsung dijawab, didiskusikan kepada temannya dulu, dengan temannya. Apa pertanyaannya tadi? Apa keistimewaan Nabi Sulaiman alaihissalam yang diberikan kepada Allah kepadanya? Sudah dapat jawabannya? Oh, silahkan jawab. Jawabannya adalah keistimewaan adalah bisa berbicara dengan semua makhluk, di antaranya bisa memahami bahasa semut, burung hidup, dan hewan-hewan lainnya. Bagaimana untuk penanya? Ya, sudah benar. Oke, ya, beri tepuk tangan dong. Lanjutkan. Demikian tadi diskusi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Kelompoknya Mas Dani, silahkan dimulai presentasinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bu Hadi Fatul Karimah selaku guru mengampu materi akidah akhlak dan kepada teman-teman yang saya sayangi. Di sini saya sebagai moderator akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua pembacaan materi, acara yang ketiga tanya jawab, dan acara yang terakhir penutup. Meniti acara yang pertama pembukaan. Marilah kita buka diskusi pada siang hari ini dengan bacaan basmalah. Melanjutkan acara yang kedua pembacaan materi yang akan dibacakan oleh saudara Akhlakul Karim. Kepadanya kami persilakan. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Walaupun kekuasaan yang sangat agung dan besar seakan tidak terbatas, membuat Nabi Sulaiman alaihissalam tidak merasa rendah hati di hadapan makhluknya yang lain. Di antaranya adalah 1. Rasa malu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau berdialog dengan rakyat kecil. Nabi Sulaiman bilang berusaha sebagai wujud syukur, juga kehebatan, kesyukuran syarat Nabi Sulaiman. Nabi yang memiliki kecerdasan tinggi, Nabi yang memiliki sifat rendah hati, Nabi yang memiliki rasa kasih sayang terhadap sesama, Nabi yang suka bermusyawarah. Sekian dari hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu tanya jawab. Bagi teman-teman yang akan bertanya, disilakan. Berdiri yang mau bertanya? Ya.
Oke, dicatat dulu Mas pertanyaannya. Sifat-sifat apa atau perilaku apa yang bisa kita teladani dari Nabi Sulaiman alaihissalam? Didiskusikan dulu dengan temannya. Silakan. Kalau sudah ada jawabannya nanti dijawab. Itulah kita membahas tentang keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam, sangat banyak sekali. Nanti setelah pelajaran ini selesai, Ibu harap kalian bisa meneladani sifat, sikap atau perbuatan beliau yang sangat mulia ini ya. Kembali lagi ke kelompok 2, sudah dapat? Siapa yang mau menjawab? Boleh Mas Zaka, boleh menjawab. Mas Reno boleh menjawab, nggak apa-apa, nggak harus pemateri. Keteladanan yang dapat kita ambil adalah satu, rasa malu pada Allah. Dua, mau berdialog dengan rakyat kecil. Tiga, Nabi Sulaiman senang bekerja sebagai wujud syukur. Empat, juga peribatan kehusuan sholat Nabi Sulaiman. Lima, Nabi yang memiliki kecerdasan tinggi. Enam, Nabi yang memiliki sifat rendah hati. Tujuh, Nabi yang memiliki rasa kasih sayang terhadap bersama. Delapan, Nabi yang suka musyawarah. Bagaimana untuk penanya? Oke, dapat ya. Oke, sudah pas Mas. Terus, silakan ditutup. Demikian tadi diskusi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teladan yang ketiga apa Mas? Ya, Nabi Sulaiman. Ya, jadi tidak membenarkan bahwa orang tidak bekerja ya. Orang bermalas-malasan itu namanya tidak bersyukur. Orang yang bermalas-malasan tidak mau bekerja, tidak mau mencari uang, itu namanya tidak bersyukur. Justru yang bersyukur itu yang mau bekerja, biar kita mendapatkan apa yang menjadi bekal untuk beribadah di dunia. Itu tadi sebagian dari teladan-teladan Nabi Sulaiman alaihissalam. Semoga kita dapat meneladani sifat-sifat beliau ya. Beri tepuk tangan untuk kegiatan kita hari ini. Kalian semua luar biasa ya, bisa menyelesaikan materi pertemuan kali ini, yaitu keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam dengan baik. Ibu berharap kalian semua bisa mengikuti teladan-teladan yang telah diajarkan Nabi Sulaiman kepada kita semua. Nah, kesimpulan materi kita pada hari ini yaitu yang pertama tentang teladan Nabi Sulaiman alaihissalam. Keteladannya ada, yang pertama punya sifat malu, yang kedua mau bekerja, yang ketiga mau berdialog dengan rakyat kecil, yang keempat khusyuk dalam melaksanakan sholat, yang kelima kecerdasannya tingkat tinggi, yang keenam sifat rendah hati, tidak memiliki sifat sombong, yang ketujuh ya mempunyai rasa kasih sayang terhadap sesama. Nah, itu untuk teladan yang bisa kita ikuti. Kalau keistimewaan ataupun mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam yaitu yang pertama bisa berbicara dengan hewan. Yang kedua bisa memindahkan singgasana Ratu Bilqis ke dalam kerajaan dengan sekejap mata. Yang ketiga bisa memerintahkan angin dengan sekehendak Nabi Sulaiman alaihissalam. Itulah tadi materi kita tentang keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Apabila ada yang belum difahami, boleh bertanya sama Ibu. Insya Allah paham semua. Terima kasih. Terima kasih banyak kerjasamanya hari ini. Kalian hebat, bisa menyelesaikan materi pada siang hari ini dengan baik. Nah, untuk pertanyaan terakhir ini, kita buat hiburan aja ya. Menurut kalian, kalau yang mau jawab, bagus ya Ibu, kasih jempol. Menurut kalian, apabila kalian dianugerahi keistimewaan seperti Nabi Sulaiman alaihissalam, apa yang akan kalian lakukan? Ayo, boleh Mbak Zidni? Nah, kalau kita diberi keistimewaan seperti Nabi Sulaiman, yang
kita nggak boleh sombong. Bagus ya, nggak boleh sombong. Terus kita harus rendah hati, eh, suka berbicara dengan kata-kata kecil, dan saling sayang sesama manusia. Oke, sudah? Oke, bagus. Yang lain. Ini buat refleksi kalian ya. Bagaimana kalau kalian dikasih anugerah yang luar biasa dari Allah seperti Nabi Sulaiman, apa yang akan kalian lakukan? Boleh? Ayo, siapa lagi? Ada? Mbak Zini saja? Sudah? Nggak ada? Nggak ada yang mau kalau dikaruniai mukjizat bisa mengendarai, nggak ada yang mau ingin ke Korea, ke Jepang, ke Malaysia tanpa beli tiket? Nggak ada? Itu. Tapi kan itu mukjizat hanya untuk orang-orang pilihan, mukjizat untuk menarik supaya mau masuk ke agama Islam. Kalau suka kamu yang dikasih mukjizat seperti itu, pasti keinginannya seperti itu. Bisa meniru angin, bawa aku ke Jepang, bawa aku ke Korea, gitu ya. Nah, sudah ya. Sudah untuk pembelajaran siang hari ini, Ibu cukupi sampai di sini. Apabila ada kata-kata Ibu yang kurang berkenan kepada anak-anak sekalian, Ibu mohon maaf sebesar-besarnya. Ya, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.